Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, Pak dosen dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Eh, Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS PLC. Pada kasus yang kami ambil yaitu sistem penyortiran sampah pintar yang disusun oleh kelompok kami 11. Di sini untuk nama anggota ada terdiri dari saya sendiri yaitu Zidan Perion dengan NIM 2003 11 228. Lalu rekan saya ada Dimas Satria Nugroho dengan NIM 2023 11 215. Untuk penjelasan materi saya persilakan Dimas. Oke, jadi sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu PLC. Jadi PLC atau Programmable Logic Controller itu merupakan sebuah komputer khusus untuk keperluan industri yang berfungsi mengontrol dan mengotomatisasi berbagai proses pada mesin atau sistem. PLC ini bekerja dengan menerima sinyal dari perangkat input seperti sensor atau push button, lalu mengolahnya sesuai dengan program yang telah dibuat. Kemudian menghasilkan sinyal output untuk mengendalikan perangkat seperti motor, lampu, atau aktuator lainnya. PLC dirancang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang berat, seperti suhu ekstrim, debu, getaran, serta gangguan listrik, sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem otomasi di industri. Dalam penggunaannya, dengan aplikasi Omron Text Programmer, PLC dapat diprogram menggunakan bahasa seperti ladder diagram untuk membentuk logika pengendalian sesuai kebutuhan sistem. Oke, next. Oke, selanjutnya itu apa? Sistem penyortiran sampah pintar. Sistem penyortiran sampah pintar merupakan sistem berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengelompokkan sampah secara otomatis sesuai jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, logam, atau plastik, dengan bantuan sensor, sehingga mengurangi ketergantungan pada penyortiran manual. Pada sistem ini, PLC digunakan sebagai pengendali utama yang menerima informasi dari sensor, mengolahnya berdasarkan program yang dibuat, kemudian mengatur kerja aktuator seperti konveyor atau solenoid untuk mengarahkan sampah ke jalur yang tepat, sehingga proses penyortiran ini dapat berlangsung secara otomatis, cepat, dan lebih efisien. Next. Oke, baik, di sini terdapat komponen utamanya, yaitu yang pertama ada optical color sensor, yaitu mendeteksi warna sampah untuk membantu mengklasifikasi jenisnya. Setelah itu ada proximity metal sensor, itu untuk mendeteksi keberadaan logam tanpa kontak langsung. Setelah itu ada gas sensor, yaitu digunakan untuk mendeteksi gas dari sampah, terutama sampah organik atau berbahaya. Setelah itu ada load cell sensor, yaitu untuk mengukur berat sampah. Setelah itu di sini ada IR sensor, yaitu mendeteksi keberadaan atau penggerakan sampah. Selanjutnya ada moisture sensor, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan untuk membedakan sampah basah atau kering. Dan terakhir itu ada ultrasonic sensor, yaitu mengukur jarak atau ketinggian sampah untuk mengetahui kapasitas atau kondisi penuh. Next. Oke, sini terdapat cara kerjanya. Jadi pertama-tama itu sampah akan masuk, lalu sensor akan mendeteksi keberadaan sampah tersebut. Kemudian sampah tersebut akan diseleksi atau tipe sampah apa yang akan masuk ke dalam mesin tersebut. Terdapat tiga jalur eh, sampah organik untuk jalur A, non-organik untuk jalur B, dan logam untuk jalur C. Misalnya, sampah tersebut terdeteksi plastik atau non-organik, maka sampah tersebut akan masuk ke jalur B. Hal tersebut otomatis akan terhitung satu pada monitor untuk sampah non-organik dan juga menambah monitor jumlah sampah yang masuk. Lalu, ketika ada gas berbahaya masuk ke dalam sistem, maka sensor gas akan mendeteksi gas tersebut dan akan memicu alarm yang membuat mesin langsung mati. Oke, next. Oke, di sini terdapat tampilan ladder diagram. Nah, ini jadi untuk penjelasan lebih jelasnya bisa di video selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait ladder diagram yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama dijalankan programnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini terdapat PB on, yaitu digunakan untuk menyalakan indikator. Oke, setelah PB on ini nyala, maka indikator tersebut ikut nyala. Nah, setelah itu sampah di sini bisa dimasukkan. Nah, ketika sampah dimasukkan, di sini terdapat IR sensor dan sensor ultrasonik, yaitu ikut menyala karena
adanya sampah, keberadaan sampah. Kita dapat lihat. Oke, jadi ketika sampah ini dimasukkan, maka IR dan sensor ultrasonik ini dia akan nyala. Nah, ketika kedua sensor ini nyala, akan ada delay selama 2 detik untuk conveyor berjalan. Nah, setelah itu di sini terdapat 3 sensor, yaitu sensor proximity, optical color sensor, dan moisture sensor. Jadi tergantung kita tadi masukkan sampahnya, ketika kita masukkan sampah logam, maka sensor proximity dia akan menyala. Oke, kita dapat coba. Nah, ketika sensor proximity ini nyala, maka selenide logam dia akan ikut menyala. Nah, ketika sudah menyala, di sini terdapat kapasitas sampah logam, yaitu saya buat 5 karena untuk membuat simulasi saja. Setelah itu coba untuk yang solenoid plastiknya atau sampah plastik, sini terdapat optical color sensor. Nah, untuk sampah plastik ini dia akan ikut eh, naik untuk kapasitasnya karena dimasukkan sampah plastik. Setelah itu dicoba lagi untuk sensor moisture sensornya. Oke, untuk sampah organik di sini saya juga membuat kapasitas 5. Dan ketika dimasukkan dia akan menambah menjadi 1 kapasitasnya. Setelah semua sampah dimasukkan, di sini terdapat kapasitas untuk semua jumlah sampah, yaitu saya membuat 10 untuk simulasi saja. Dan ketika ingin membuang sampah, salah satu jenis sampahnya, maka eh, di sini untuk jumlah sampahnya kapasitasnya dia akan ikut berkurang. Nah, ketika ingin membuang semua sampah di dalam kapasitasnya, kita beri saja logika 1 pada reset. Nah, maka dia 0. Dan eh, ketika untuk kapasitasnya ini melebihi 10, maka sampah melebihi kapasitas ini, yang indikatornya dia akan menyala. Nah, setelah indikator sampah melebihi kapasitas ini menyala, maka dia akan mematikan seluruh sistemnya. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dijelaskan pada HMI oleh teman saya. Setelah itu di sini terdapat gas sensor sebagai alarm saja. Jika gas sensornya tersebut dia akan naik. Tadi coba. Oke, ketika dia melebihi 5 atau udah mencapai 6, maka alarmnya dia akan nyala. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk penjelasan ladder diagram. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan video dari ladder diagram. Untuk tampilan HMI-nya dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Dimas. Untuk tampilan HMI-nya akan dijelaskan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada penjelasan HMI pada sistem penyentri pintar. Itu dapat dilihat di sini terdapat indikator tentunya yang menandakan apa mesinnya sudah hidup atau dapat bekerja atau tidak. Di sini ketika kita menekan start, maka indikator akan menyala yang menandakan mesin tersebut dapat dijalankan. Lalu untuk mematikan mesin tinggal tekan stop saja. Oke, kita masuk simulasinya. Di sini terdapat beberapa sensor. Yang pertama ada sensor IR, log cell, moisture sensor, sensor ultrasonic, optimal color sensor, proximity metal sensor, dan sensor gas. Nah, di sini untuk sensor IR, sensor log cell, dan optimal color sensor saya jadikan satu karena menurut saya ini dia bekerja secara bersamaan. Nah, untuk sensor ultrasonic sama moisture juga begitu. Lalu ketika proyektor sampah yang masuk lalu mendeteksi, kita bayangkan saja misalnya sampah logam tersebut terdeteksi, maka dia akan memasuk jalur A atau jalur bagian sampah logam. Di sini ketika kita menekan sensor tersebut, dia akan menghitung kalau total dari sampah logam itu 1 dan masuk juga total dari semua sampah.
Lalu yang kedua, eh, ketika kita ingin misalnya sampah plastik yang muncul, maka dia akan masuk ke solenoid plastik ke jalur B. Jadi ketika proyekting ini berjalan, lalu sampah plastik itu tersebut masuk, maka dia akan menghitung plastik menjadi satu dan totalnya menjadi dua. Jadi ada dua sampah. Lalu seperti biasa juga untuk jalur C atau sampah untuk organik, ketika masuk ke jalur organik dia akan terhitung satu. Jadi semuanya tinggal 3. Nah, di sini juga ada pembuangan. Misalnya kita ingin membuang logam, kita buang logam. Dia bakal mereset dari nol dan totalnya juga berkurang. Nah, di sini ada sensor gas. Nah, ketika sensor gas mendeteksi adanya gas yang berbahaya dari sampah plastik kebanyakan ya, maka dia akan naik sampai gas alarmnya berbunyi. Nah, ketika sudah berbunyi, dia akan mematikan ini. Biasanya begitu. Lalu untuk mereset, ada beberapa reset untuk mereset program biar lebih mudah. Oke, mungkin hanya itu untuk penjelasan HMI dari saya. Mungkin sudah cukup untuk penjelasan HMI-nya. Kita masuk ke kesimpulan atau penutup. Sistem penyortiran sampah pintar merupakan sistem otomatis berbasis PLC yang mampu mengelompokkan sampah secara otomatis menjadi organik, non-organik, dan logam dengan bantuan berbagai sensor. Sistem ini membuat proses penyortiran lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan dengan metode manual serta dilengkapi fitur keamanan berupa pendeteksi gas yang berbahaya yang dapat langsung menghentikan mesin secara otomatis. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 11 untuk pemaparan eh, project UAS-nya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.